Terima kasih, Anda masih di Economic Challenges. Pak Lino, jangan-jangan arah pembangunan tol laut dan juga poros maritim itu harus disinkronkan dengan pembangunan yang lain. Misalnya pembangunan jalan yang betul-betul harus mendukung tumbuhnya tol laut dan poros maritim itu. Bagaimana Pak Lino melihat? Saya kira kan dari Presiden kan jelas ya, bahwa atau pemerintah sekarang ya, kita dorong mengenai angkutan laut maritim. Nah, semua planning yang dibuat harus ke situ, bukan bikin promosi sebaliknya. Saya kasih contoh, jalan tol di Sumatera, ya, itu yang mau dibangun kan utara selatan, dari Aceh sampai di Panjang, di Lampung. Ya. Kalau itu kita bangun, yang kita lakuin apa? Kita promosikan angkutan darat. Itu kan against daripada gagasan tol laut. Ya. Jadi kalau bikin itu artinya tidak akan berkembang tol lautnya ya? Maksud saya begini, bukannya itu nggak perlu, kan begini Pak ya. Kan kita tahu bahwa logistik cost kita tinggi salah satu karena kebanyakan 96% angkutan kita itu dari darat. Nah, ini kan mesti kita kurangin. Ya. Nah, kalau kita kurangin itu Pak, jangan promosi infrastruktur yang tentu promosi angkutan darat. Jadi kalau di Sumatera, itu bukan prioritasnya bukan dari utara selatan, tapi barat timur. Katakan dari Belawan bikin sampai Sibolga. Ya. Belawan, Medan, Sibolga. Dumai, Pekanbaru, Padang. Tanjung Api-Api, Palembang, Bengkulu, sehingga barang itu dibawa ke laut. Jadi daratnya hidup, tapi lautnya juga jadi hidup. Karena angkutan laut itu 1/10-nya angkutan darat per ton kilometer di Kalimantan. Kalimantan itu nggak ada satu kota pun di Kalimantan itu nggak di pinggir sungai. Jadi jangan bicara bikin trans railway di Kalimantan. Mungkin kita perlu itu, tapi nanti 50 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Sekarang ini dengan uang yang ada, manfaatin sungai semaksimal mungkin. Angkutan sungai ya? Di Sulawesi. Tebalnya Sulawesi itu cuma 60 km loh. Kok mau bikin kereta api? Semua kota di Sulawesi itu ada pelabuhannya. Ya. Toraja aja di tengah daratan. Jadi mestinya didorong angkutan laut tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, supaya semua program itu align dengan tujuan gimana promosi angkutan laut, kurangi logistik cost. Pak Nusirwan, katanya juga yang lain adalah banyak pelabuhan yang tidak ditopang oleh jalan yang memadai untuk menuju ke pelabuhan. Sepengetahuan saya betul, banyak fasilitas-fasilitas infrastruktur dermaga kita yang belum lengkap. Ambil contoh sekarang yang sedang dibangun oleh Pak Lino, ini seharusnya supaya Kali Baru itu tidak rugi, harusnya akses Priok harus selesainya tidak terlalu lama bersamaan dengan kapasitas lebih awal malah. Pelabuhan. Sama dengan kalau tidak salah di Teluk Lamong itu juga sedang dalam proses untuk akses menuju dermaga tersebut. Padahal kapasitasnya begitu besar. Ya. Nah, yang kedua adalah saya juga perlu menyampaikan, kalau kita bicara kebesaran kekuatan dari maritim, kita juga harus mempertimbangkan, menghitung khususnya di wilayah barat. Karena barat ini berbatasan dengan negara lain. Soal peranan kita di wilayah perairannya sendiri. Ya. Boleh ditanya kepada teman-teman yang mengurusi laut, apakah kapal-kapal pandu kita cukup berperanan? Apakah untuk menarik kapal dari perbatasan dengan Singapura, perbatasan dengan Malaysia, sampai seberapa peranan dari fungsi-fungsi tersebut bisa dilakukan oleh peran ada atau tidak ada maksudnya? Ya, kalau soal ada tidak ada, Bapak tanya sama Pak Dirjen Laut. Ya. Nah, maksud saya ini terkait dengan peranan kita di laut ini. Ya. Ini esensinya demikian. Untuk mengedepankan, saya lebih cenderung untuk memperhatikan di perbatasan di bagian barat, karena Selat Malaka itu adalah terpadat di dunia. Betul lah, ya? Terpadat di dunia. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah peranan jasa kelautan kita terpadat tidak? Baik. Kalau memperoleh peranan itu 10%, mengambil atau tidak manfaat itu ya maksudnya ya? Memperoleh tidak manfaat. Baik. Pak Bobi, ada juga yang menarik selain persoalan kapal tunda. Sistem kepelabuhan dalam IT kita itu katanya tidak kompatibel antara satu pelabuhan dengan yang lain. Sehingga akibatnya barang yang pindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain harus didata, diinput lagi di pelabuhan yang akan datang. Bagaimana lalu kemudian membuat juga sistem informasinya itu menjadi lebih efisien? Apakah ada rencana ke sana? Ya,
Jadi kalau kita lihat di sistem IT memang yang sempurna di Tanjung Priok memang. Nah, untuk itu sebenarnya kita sudah dengan berpatok ke Priok, kita berencana untuk di 4 pelabuhan utama yang lain, Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar. Nah, sampai saat ini memang belum terintegrasi karena memang perbedaan kemampuan antara keempat pelabuhan itu. Tapi memang sudah ada target kami untuk segera paling tidak INAPORNET itu hanya terhadap pelayanan jasa kapal saja. Karena kalau kita yang kenal sekarang ada National Single Window itu antara barang dan kapal. Nah, sekarang INAPORNET bersama-sama dengan Pelindo 2 yang memang menjadi benchmark selama ini, kita akan membangun melengkapi keempat pelabuhan utama itu, bahkan nanti menambah kepada pelabuhan yang lain. Artinya akan terkoneksi di antara mereka. Itu yang memang penting. Jadi seperti alur informasi mengenai kapal yang memang saat ini belum terlalu terkoneksi antara. Berapa investasi untuk itu, Pak? Kami ya sampai belum kita anggarkan, Pak, ya, karena sistemnya sudah ada, cuman ini tinggal mengintegrasikan antara keempat pelabuhan utama itu. Jadi ada Pelindo 1, 2 yang sudah benchmarknya, 3 dan 4 itu kan kita padukan untuk supaya informasi barang dari timur dan ke barat itu bisa dengan online. Tapi persoalannya anggaran itu ada atau tidak, Pak? Anggaran ada, Pak. Jadi kami kebetulan mendapat anggaran yang cukup besar untuk tahun 2015 ini mendapatkan total 22 triliun. Itu termasuk IT-nya, Pak. Termasuk sistem IT-nya. Seberapa penting itu, Pak, sistem IT-nya, Pak Neno? Oh iya, zaman sekarang itu. Jadi jangan lihat flow of good harus sama dengan flow of dokumen. Tadi Pak Boy bilang ya. Jadi IT itu menjadi sangat penting. Jangan sampai karena flow dokumen lambat, barang itu nggak bisa keluar. Atau prosesnya lebih lama. Jadi yang Pak Boy bilang tadi betul sekali. Jadi Pak Boy juga sebutkan tadi bahwa softwarenya udah ada, ini tinggal implementasi gitu. Dan implementasi itu softwarenya sudah ada, hardwarenya ada juga. Hardware itu udah ada, Pak. Jadi di Priok itu kita punya semua lah, software punya. Jadi dan software yang kita beli itu salah satu software yang sangat canggih, Pak. Dan kita beli untuk Indonesia. Sama dengan yang dipakai pelabuhan-pelabuhan. Sama. Baik. Gitu. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Kita membahas dengan kondisi-kondisi seperti ini, apa yang harus menjadi prioritas kita untuk segera merealisasikan tol laut. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.